Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, rumah Allah, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua untuk hari yang baru ini. Lalu kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran. Sebetulnya beberapa hari yang lalu, kemarin ya, saya dihubungi oleh Ustaz Diana untuk mengisi subuh ini. Saya lihat di Google Maps tadi malam, oh ternyata dari rumah itu kurang lebih 13 menit, 15 menit. Karena subuh itu sekarang jam 4:15 ya. Oh, jadi berarti saya jam 4 itu harus sudah berangkat dari rumah. Nah, tadi berangkat, siap-siap berangkat pakai motor karena yang dibawanya helm. Jadi pecinya lupa di bawah karena yang di bawahnya helm. Baru setelah sholat baru sadar, oh iya saya lupa itu. Jadi dengan tidak mengurangi kehusuan, saya memberikan kajian. Biasanya umumnya pakai peci. Baik, ibadah iman rahimahullah. Pada pagi hari ini karena memang saya juga baru kemarin diminta untuk mengisi di sini, lalu saya berpikir apa materinya, karena memang tidak ada pesanan materinya. Jadi saya sampaikan materi yang umum saja, yang mulai awal Allah menyuruhkan kepada manusia, dan itu lalu sampai bagaimana agar kita tetap berada pada seruan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi itu ayat 21 sampai terus ke bawah sampai 27 berapa. Nah ini nyambung ayatnya. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 21. Barangkali ada yang bawa Quran atau kalau ada Quran diturunkan dulu, dibagikan doanya supaya bisa sama-sama kita baca. Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi seruannya umum kepada seluruh manusia. Jadi bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas. Seluruh manusia diseru, bukan saja bangsa Arab, tapi orang Asia, orang Eropa, Amerika, semua diseru. Ya ayuhan nas, u'budu, mengabdilah kalian atau sembahlah oleh kalian Rabbakum, kepada Rabb kalian. Jadi sembahlah kalian kepada Rabb kalian atau mengabdilah kalian kepada Rabb kalian. Jadi kalau wudu itu kalau di dalam terjemahan menyembah. Tapi kalau dari makna yang lebih pas dari wudu, abdan, nah itu mengabdi. Jadi mengabdilah kalian. Diterjemahkannya menyembah, padahal makna lebih luas itu mengabdi. Jadi kalau mengabdi itu bisa mengabdi kepada siapa, kepada kemana? Saya mengabdi kepada apa? Saya mengabdi kepada siapa? Nah ini semuanya mengabdi. Jadi, tapi masalahnya diterjemahkannya jadi ringan, sembahlah. Jadi seolah-olah ada orang yang menyembah, lalu dia mengabdi juga kepada yang lain gitu. Mengabdilah kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum. Rabb kalian yang mana? Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan
yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah dengan jelas menyatakan kalian itu mengabdi kepada yang menciptakan kalian. Jadi sesuatu yang normal, yang logis. Jangan mengabdi kepada yang lain, jangan menyembah kepada yang lain. Tapi yang seharusnya sepantasnya kalian menyembah atau mengabdi kepada yang menciptakan kalian. La'allakum tattaqun. Dan itu tuh agar kalian bertakwa. Jadi jalannya takwa itu adalah menyembah kepada Rabb kalian, mengabdi kepada Rabb kalian. Nah, lalu ayat berikutnya 22 itu lebih dijelaskan. Rabb kalian yang bagaimana? Tadi sudah disebutkan Rabb yang telah menciptakan kalian. Nah, di ayat 22-nya alladzi ja'ala lakumul ardha. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian itu, yang telah menjadikan bumi sebagai firosan, sebagai hamparan. Jadi kita tahu bahwa bumi ini bulat, tapi kok terasa terhampar di depan kita. Itu dibuat sedemikian rupa. Kalau tidak ada gravitasi, kita tidak mungkin bisa leluasa berjalan di permukaan bumi. Tapi itu dibuat sedemikian rupa seolah-olah kita berada dalam suatu hamparan. Alladzi ja'ala lakumul ardha firashan was samaa'a binaan. Dan yang telah menciptakan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i, dan dia yang menurunkan dari langit ma'an air. Fa'akhraja bihi, lalu dia mengeluarkan dengan air itu. Fa'akhraja bihi, apa di sana? Mithqala dzarratin, minas samarot, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Jadi dengan air hujan itu menyuburkan tanaman dan kemudian menumbuhkan buah-buahan ataupun apa saja yang itu adalah rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Nah, maka di akhir ayat 22 itu fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan bagi Allah andad, sekutu, tandingan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 22 ini, jangan kalian menjadikan Allah sekutu, tandingan. Tandingan apa? Lihat kepada perintahnya, ya ayuhan nas ubudu, mengabdilah kalian kepada Allah kalian. Berarti tandingan di sini, tandingan ada pengabdian yang lain. Artinya pengabdian itu harus satu-satunya. Jangan ada pengabdian kepada yang lain. Jangan ada sesembahan kepada yang lain. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian menjadikan bagi Allah sekutu. Sekutu di dalam sesembahan, sekutu di dalam pengabdian. Oleh karena itu, yang pertama kali diajak manusia untuk masuk ke dalam Islam adalah menyatakan apa? Menyatakan apa? Yang pertama kali manusia diajak untuk sama-sama berada dalam Islam, menyatakan apa? Rukun Islam 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernyataan bahwa tidak ada ilah. Ilah itu sesembahan. Ilah itu pengabdian. Jadi tidak ada pengabdian illallah kecuali kepada Allah, sesuai dengan seruan tadi. Seruan ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, janganlah kalian, wahai manusia, mengabdilah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Dan jangan yang terakhir, ayat terakhir, fala taj'alu lillahi andada. Jangan ada pengabdian yang lain. Maka jawaban orang yang memahami akan seruan, jawaban terhadap orang yang terpanggil dengan seruan itu, dia menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada pengabdian
illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa Muhammad itu Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah. Sehingga dengan itu adalah utusan Allah, maka ia seharusnya lah untuk mengikuti jejak langkahnya. Nah, jadi pernyataan la ilaha illallah itu dengan suatu kesadaran bahwa inilah tempat pengabdian saya, inilah tujuan hidup saya. Jadi di awal pertama kali manusia yang akan beribadah itu ada suatu pernyataan komitmen diri, tidak ada ilah, tidak ada pengabdian. Pengabdian itu hanya kepada Allah. Berarti ini adalah orientasi hidup. Ini adalah tujuan hidup. Jadi dari awal sudah diarahkan apa, kemana tujuan hidup itu. Karena kalau tujuan hidupnya tidak jelas, tujuan hidupnya dunia saja, pikiran dunia, tujuannya hanya dunia saja, pikirannya hanya dunia, bukan tujuannya mengabdi kepada Allah. Nah, di dalam surat An-Naba diingatkan, fa'amman Allah, maka ada pun orang yang melampaui batas, wa asaro hayatad dunya, ia senang dengan kehidupan dunia, artinya pikirannya dunia, orientasi dunia, tujuan hidupnya hanya dunia. Jadi kalau tujuan hidup dunia, ibadah juga dalam rangka untuk dunia. Nah, ibadah dalam rangka untuk dunia, Bapak biasanya rajin air memang sholat yang mulai, ya sudah dengan sholat yang mulai usaha itu jadi lancar. Jadi dengan sholat yang mulai usaha itu jadi lancar. Oh, ternyata yang mulai itu dalam rangka usaha jadi lancar. Di tentang haji ada yang di ayat tentang haji. Ketika orang berhaji, ada orang yang berkata, ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Fama lahum fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada bahagia dia nanti di akhirat. Ketika doanya hanya fid dunya hasanah saja. Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami dunia saja. Ada di surat Al-Baqarah yang tentang haji. Nah, itu diucapkan ketika tawaf. Dari mulai ujung ini Hajar Aswad, di sini apa? Rukun Yamani ya. Ini di sini, ini Ka'bah. Ini Hajar Aswad di sini ujungnya. Ini Rukun Yamani. Nah, mulai Rukun Yamani ke Hajar Aswad itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu ya. Kita keliling sampai di Rukun Yamani, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu diucapkan. Tapi diucapkan hanya kedengaran sendiri. Tapi kalau kita berada dengan seseorang, berdampingan, itu kedengaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedengaran suara orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedengaran. Nah, saya ingin membuktikan betul tidak ada yang berdoa itu hanya Rabbana atina fid dunya saja. Jadi tidak pakai wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya Rabbana atina fid dunya, Rabbana eta mah bolak-balik tawaf, berapa kali tawaf, mendengarkan suara sambil kita sendiri memang berdoa, sambil mendengarkan orang yang mengucapkan. Henteu aya anu menyebutkan Rabbana atina fid dunya. Teu aya. Sadayana oge lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya lengkap. Tidak ada yang Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya. Teu aya begini. Tapi kenapa di dalam Al-Qur'an menyebutkan ada orang yang ketika beribadah haji itu hanya Rabbana atina fid dunya saja. Padahal di dalam kenyataannya tidak ada yang hanya Rabbana atina fid dunya. Semuanya juga lengkap. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah,
Apakah Quran yang salah? Bukan. Tapi pemahaman kita kepada Quran yang belum paham. Ternyata dengan adanya pernyataan Allah bahwa ada orang yang berhaji dengan menyatakan Rabbana atina fid dunya, itu artinya apa? Niatnya. Buat niat ke hajinya itu dalam rangka dunia. Abdi mah repot ayeuna teh usaha untuk maju wae kumaha carana. Tos lah ayeuna mah ka haji geura. Kayak pami ka haji mah sok dia mutajam berdoa. Insyaallah pokoknya mah pulang di haji teh geura sok buktikan. Dan akhirnya diniatkan lah pergi berhaji dalam rangka apa? Usahanya maju gitu. Jadi pikirannya hanya dunia saja. Pokoknya saya berangkat ke haji di mutajam, ya Allah saya berdoa ya Allah supaya usaha saya maju. Ternyata betul. Pulang ke Indonesia teh usaha teh maju tuhnya geuning. Cek saya oke. Pokoknya maka haji usaha lancar maju. Nah hanya abdi. Itu sama sih bahasa Sunda ya? Atau pakai bahasa Inggris saja? Kenapa saya sudah sekian lama kerja, tapi kok nggak naik saja jabatan? Padahal teman saya yang levelnya di bawah saya, itu jabatannya lebih, sekarang udah jauh dari saya. Udahlah, sekarang ke sana aja ke haji, berangkat ke sana dan berdoa di mutajam, insya Allah. Akhirnya dengan niat itu dia berangkatlah ke haji. Dengan niat itu, dan ternyata apa? Pulang dari haji, ternyata memang dia mendapatkan kesempatan naik jabatan dengan lebih leluasa, dengan lebih mudah. Itu ya. Inilah berkah dari haji itu kan itu. Tapi niatnya dalam rangka apa? Supaya mudah naik jabatan. Ada juga yang saya belum punya jodoh ya, gimana caranya? Udah sok doa. Belum juga sampai di Indonesia sudah dapat jodoh di sana. Gitu. Nah, tapi kalau niatnya hanya itu, kata Allah, fama lahum min akhirati min khalaq. Allah tidak akan memberikan bahagian apa-apa nanti di akhirat. Berarti niatnya apa harusnya? Haji. Niatnya tidak lain adalah ibadah. Niatnya dalam rangka ia melaksanakan perintah Allah karena merasa sudah ada kemampuan untuk berhaji. Jadi buat niatnya jangan yang lain. Adapun nanti kalau sudah sampai di sana, lalu ada kesempatan berdoa, di dalam doanya itu memohon dimudahkan di dalam doanya agar dia dimudahkan dalam urusan segala macam, sampai jabatan pun dia mohonkan, tidak apa-apa. Ketika sampai di sana, dia mohonkan semuanya, kan ada kesempatan kita berdoa, apakah di mutajam, ketika di Arafah, diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa apa saja. Dari mulai zuhur sampai maghrib, itu doa apa saja kita sampaikan. Tapi niat awalnya jangan salah. Kalau niat awalnya salah, ya akhirnya kata Allah, itulah orang yang berhajinya hanya Rabbana atina fid dunya saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Itu bisa dilihat, saya lupa lagi apa kalau ayat tentang haji, Ustaz nanti bisa dilihat ayatnya. Jadi dia tidak ada bahagia dengan itu. Termasuk infak. Saya akan katanya kalau mengeluarkan ini, kalau ingin kita ada untung 20 juta, jangan ragu-ragu infak per 1 juta. Nah, kalau infak 1 juta yakin, pokoknya yakin, ditunggu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, insya Allah uang itu akan kembali 20 kali lipat. Insya Allah, nah gitu. Balik dia, insya Allah, lekoh gitu. Insya Allah akan kembali uang. Pokoknya jangan ragu, keluarkan uang itu infak. Berarti infaknya dalam rangka apa? Kan dalam rangka agar uang itu kembali. Padahal di dalam ketentuan di dalam surat Al-Ayat, orang yang mengeluarkan infak di akhir ayat surat Al-Ayat, coba kita lihat. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin
dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang ia keluarkan itu. Jadi seharusnya yang namanya infak itu, dia tidak berpikir apa-apa, dia tidak berpikir ketika mengeluarkan infak ini dalam rangka supaya dia mendapatkan uang lebih besar lagi dari uang ini. Dia tidak berpikir itu. Kalau dia masih berpikir seperti itu, masih berarti dia masih orientasi dunia. Jika beribadah, padahal orientasinya dunia gitu. Padahal di dalam tuntunan surat ayat terakhir, wa ma li ahadin indahu min nikmatin dunya. Dan tidak ada yang dia harapkan dari apa yang dia keluarkan. Yang mengharapkan tujuan dia mendapatkan balasan. Tidak ada yang mengharapkan balasan. Illa tiqa awajiro bihil akhlak. Kecuali balasannya dia hanya mengharapkan ridho Allah yang maha tinggi. Dalam rangka pengabdian diri, dalam rangka sesembahan dirinya kepada Allah. Inilah sebetulnya orientasi kepada Allah ini. Ini yang menjadi utama ketika seseorang menyatakan la ilaha illallah. Dan itulah yang dikatakan orang yang sudah menyatakan dengan segala kesadaran terhadap la ilaha illallah, kata Rasulullah, apabila la ilaha illallah ditimbang, dia satu timbangan, dan di timbangan yang lain lagi bumi dengan segala isinya, maka timbangan yang berisi la ilaha illallah itu lebih berat. Artinya apa? Artinya seseorang yang sudah meniatkan diri dalam rangka apa sih saya hidup ini? Milarian naon sih hidup di dunia ini, sampai akhirnya dia mengambil satu ketetapan dalam diri. Enggak, saya bukan tidak saya ingin tujuan hidup saya dalam rangka mengabdi kepada Allah, ingin melaksanakan perintah Allah, mengharap ridho Allah. Tidak ada harapan yang lain dalam hidup. Hidup ini semata-mata ujian. Adapun Allah berikan kepada saya, ya saya terima dengan hati yang ikhlas lapang dada. Tapi yang paling penting, saya akan mengabdi, saya akan menyembah Allah, saya akan taat, saya akan beribadah. Nah, ketika seseorang itu sampailah pada kesadaran seperti itu, maka kata Rasulullah, mereka itu orang yang mendapatkan anugerah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, yang nilainya lebih besar dari langit bumi dengan segala isi. Jadi ini pengabdian, ketika seorang dia mengabdi hanya kepada Allah. Jadi kalau dalam Islam tidak boleh ada mengabdi kepada yang lain. Kalau bahasa sekarang, mari kita menetapkan langkah hidup kita, pengabdian kita kepada partai kita. Nah, di dalam rapat partai, mari kita nyatakan pengabdian kita kepada partai kita. Kita akan bela, kita akan besarkan hidup kita, mati kita dalam rangka untuk partai. Itu sudah pengabdian kepada yang lain. Termasuk juga mengabdi kepada bangsa, negara, masyarakat. Jadi mengabdi itu hanya kepada Allah. Adapun kita berbuat baik untuk lingkungan, berbuat baik untuk bangsa negara, membela bangsa negara, itu bukan karena kita mengabdi kepada negara, tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk membela negara. Jadi bukan dibalik, bukan karena kita membela bangsa, bukan karena kita mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita luruskan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membela bangsa, membela negeri, diperintahkan oleh Allah, dan kita melakukan itu dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah. Nah, ini yang harus diluruskan. Karena kalau ada pengabdian yang lain, maka itulah yang namanya bentuk-bentuk kemusyrikan. Dia menjadikan selain Allah sebagai pengabdian, padahal perintahnya fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan bagi Allah itu andad. Ayat berapa tadi? 21 ya. 22 ya. Sekutu.
Sekutu di dalam sesembahan, di dalam pengabdian. Ada pengabdian yang satu yang mengabdi kepada Allah, ya, tapi yang mengabdi kepada yang lain, iya juga. Jadi menuju rapat partai, kita tetapkan kita akan mengabdi kepada partai kita. Kita akan bela partai kita dengan jiwa raga. Mari kita buktikan dengan jempol darah, siap mati demi partai. Hari ada mati, saudara-saudara. Mari kita beri kesempatan kepada teman-teman kita yang beragama Islam untuk melaksanakan salat maghrib. Nah, misalnya salat maghrib, Allahu Akbar, wajah tu wajhiyal, aku hadapkan di waragaku lillahi, kepada yang kabur samawati wal ardh, yang menciptakan langit bumi hanifan dengan lurus musliman, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak ada dan tidaklah aku termasuk orang yang musyrik. Tidak aku mengabdi kepada yang lain, hanya kepada Engkau. Cik malaikat di belakang apa? Bohong. Bohong. Padahal kalian dia mengabdi kepada partai. Padahal ketika sholat, wajah tu wajah lillahi, aku hadapkan jumaragaku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan dengan lurus musliman berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, tidak aku termasuk orang yang musyrik. Artinya ada pengabdian yang menghadapkan ke yang lain, menunjukkan jiwa raganya kepada yang lain. Karena menghadapkan dirinya ke yang lain, menunjukkan dirinya ke yang lain, itu adalah nilai kemusyrikan. Mengarahkan jiwa itu harus kepada Allah, bukan kepada yang lain. Baru saja dia menyatakan jiwa ragaku lempek sholat, ini wajah cek malaikat yang bohong siapa. Jadi kan inilah yang harus diluruskan. Luruskan dulu pernyataan dari. Nah, apakah dengan seseorang itu la ilaha illallah itu tidak boleh aktif di partai? Boleh, silakan. Tapi niatnya dalam rangka mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada partai, bukan mengabdi kepada siapa. Jadi silakan. Ada satu niat yang diemban dalam dirinya ketika ia aktif di sini, aktif di sini. Dalam rangka tetap saja semua dalam rangka dia melaksanakan perintah Allah, dalam rangka mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi kalau seseorang itu dia sudah dalam ketetapan hidupnya la ilaha illallah, yang Rasulullah menyatakan dia mendapatkan anugerah yang teramat besar, yang anugerah itu lebih besar dari langit bumi dengan segala isinya. Sehingga dengan itu dia menjadi seseorang yang paling beruntung hidup di dunia. Siapa yang tidak beruntung? Di pasihan hadiah tak terhingga nilai. Bapak di pasihan hadiah 3 triliun merasa beruntung itu. Kayak hadiah triliun. Banyak atas. Iya, sok berarti banyak. Alhamdulillah kan gitu. Jadi mau mungkin wajah kita datar dapat hadiah 3 triliun. Itu 3 triliun, 30 triliun. Wah, banyak. Ya coba tinggal di Melayu. Wah, bukan bakal gitu. Coba lah Bapak kayak hadiah 30 triliun. Wajahnya datar-datar. Oh gitu. Kakak sarangnya. Kan murid kita juga heran. Nah, si Bapak untuk memperlihatkan rasa bunga gitu, tapi sarang-sarangnya gitu. Ayo cek batur mah, ini ada Bapak teman ada memang Islami gering gitu. Sakit jiwa. Oh, pantes. Ya pantesan orang gila. Kita beri uang, ya 3 juta, kan Bapak sarang-sarang. Padahal dia duit gitu. Tengah gitu. Nah, jadi kalau dia tahu bahwa itu nilai yang teramat besar, nilainya besar, pasti dia akan terlihat menyatakan ekspresi rasa syukur, perasaan dia itu. Maka bagi seorang muslim yang ia menyadari nilai hidayah ini adalah luar biasa besar, nilainya 10 apapun lebih besar dari 3 triliun, lebih besar dari 30 triliun, maka dia akan menyadari, ya Allah betapa beruntungnya bisa terhantarkan pada Islam,
terhantarkan pada ketaatan diri kepada Allah. Ya Allah, betapa bahagia. Nah, itu terasa. Maka di dalam surat ketika Nabi Adam turun ke dunia ada satu pesan dari Allah. Apa pesannya? Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila datang daripada aku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa duka cita, tidak ada rasa takut di dalam menghadapi hidup ini, dan tidak ada rasa duka cita. Artinya kesulitan apapun hidup yang dihadapi, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya dia tidak akan merasakan rasa takut. Walau yang kan sudah tidak ada rasa duka cita, tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Apapun dia ada ketenangan, ketenteraman. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa dengan nikmat iman hidayah ini. Dan itu selalu diekspresikan setiap saat, setiap waktu. Jadi kebahagiaan itu selalu diekspresikan di setiap kesempatan, setiap waktu. Salah satunya Allah memerintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 7 yang berkaitan dengan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, surat Al-Maidah ayat 7. Bagaimana Allah memperlihatkan bahwa terhadap nikmat ini, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu itu maka nyatakan, ekspresikan, perlihatkan. Nah, surat Al-Maidah ayat 7, kalau yang tadi barusan itu surat Ad-Duha ayat terakhir. Nah, surat Al-Maidah ayat 7 Allah menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Nikmat apa ya? Nikmat apa saja? Nikmat rezeki, nikmat kita sehat, nikmat sempurna semua anggota badan kita. Ini nikmat-nikmat Allah. Wa misaqau, tapi di situ ada wa misaqau. Wa quru ni'matallahi 'alaikum wa misaqau alladzi wasaqakum. Wa misaqau, dan terutama nikmat perjanjian atau wabil khusus. Ingatlah nikmat yang Allah berikan, terutama atau wabil khusus kepada nikmat yang teramat besar ini, yaitu nikmat perjanjian. Perjanjian apa? Ya perjanjian 2 kalimat syahadat itu. Jadi 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan sebetulnya hakikatnya adalah janji kita kepada Allah. Nah, ketika janji kita kepada Allah itu diiringi dengan segala pasrahan diri kita, kesungguhan kita bahwa inilah jalan kita. Nah, itulah nikmat yang teramat besar, dan Allah memerintahkan agar kita senantiasa mensyukuri. Wa misahu alladzi wasaqakum, yang senantiasa dikokohkan. Kenapa? Karena diulang-ulang 2 kalimat syahadat itu. Ketika sholat kita ucapkan 2 kalimat syahadat berapa kali? Ketika tasawuf kita ucapkan, tasawuf pertama kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Di tasawuf kedua kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dengan diulang-ulang itu, yang berarti semakin dikuatkan janji kita kepada Allah untuk taat. Idh qultum sami'na wa ata'na. Ketika kalian berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Berarti isi dari perjanjian itu adalah ketaatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu adalah ketaatan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Wattaqullah wallahu bisa, dan Allah a'lamu mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada. Jadi artinya bahwa ini tidak bisa kita pura-pura kepada Allah, pura-pura taat, pura-pura kita mengabdi sepenuhnya kepada Allah, pura-pura padahal dia juga mengabdi kepada yang lain. Tidak bisa. Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi dada manusia. Jadi pengabdian itu sepenuhnya Allah melihat. Orang-orang yang memang betul-betul
dia mengabdikan diri menyembah kepada Allah dengan sepenuhnya, atau dia tidak, atau dia ada yang lain. Nah, Allah mengetahui. Nah, dan itu surat Al-Maidah ayat 7 setelah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 tentang apa itu? Tata cara wudu. Jadi Al-Maidah ayat 6 itu tata cara wudu. Dan ayat 7-nya tentang ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian, terutama nikmat syahadah. Dan Rasulullah setelah wudu mengucapkan bacaan doa wudu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ucapan kita, bacaan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan setelah wudu dalam rangka apa? Pernyataan rasa syukur kita akan nikmat yang telah diberikan. Jadi setelah kita wudu membasuh semuanya selesai, lalu kita berdoa, ya ada yang mengangkat tangan menghadap ke kiblat, ada juga yang tidak. Itu silakan saja, masing-masing punya keyakinan. Tapi yang paling penting ketika mengucapkan dua kalimat syahadatnya seperti apa yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat 7, terasa dalam hati rasa syukurnya kepada Allah. Ada desiran hati, ada ekspresi kebahagiaan, ekspresi keberuntungan. Ya jika tadi contoh, jika orang diberi hadiah, bapak kayak hadiah 20 triliun tak rumah ekspresinya. Keluar tidak ekspresinya? Keluar kan bakal keluar. Wah gitu, alhamdulillah sujudkan, alhamdulillah ya udah. Ekspresi kita itu harus lebih dari itu harusnya. Kenapa? Karena nilai langit bumi dengan segala isinya lebih dari 20 triliun. Lebih. Nah, jadi kalau kita bisa merasakan ekspresi itu, padahal terlihat tidak, nilai dua kalimat syahadat itu katingali, tapi kita merasakan keberuntungannya, kita merasakan kebersyukurannya. Nah, ketika kita merasakan dalam diri kita ada desiran, ada ekspresi, ada getaran, rasa syukur, maka itulah yang dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Kenapa? Karena nilai la ilaha illallah tidak terlihat, dekatinya nilainya, tapi bisa dirasakan oleh kita, oleh hati kita. Betapa gembiranya kita dengan la ilaha illallah. Nah, orang yang dia bergembira dengan la ilaha illallah, dia merasa rasa syukur dengan la ilaha illallah, maka itulah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat yang pertama, alif lam mim dari kitab la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum dan seterusnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa kita ayatnya? Nah, sekarang bagaimana kita melatih diri kita bahwa kita termasuk ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. La ilaha illallah tidak terlihat nilainya itu, tapi kita merasakan. Nah, itu dilatih dengan apa? Dilatih ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat setelah kita wudu, dan nampakkanlah dalam diri kita kebahagiaan, ekspresi kebahagiaan itu kita perlihatkan, kita nampakkan. Sesuai dengan pernyataan surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Rabbmu itu maka nyatakan, perlihatkan. Jadi perintahnya nyatakan, perlihatkan, ekspresikan. Itu surat Ad-Duha itu surat awal-awal. Setelah surat Al-Alaq, kemudian Al-Falaq kan proses turunnya ayat, kemudian surat Al-Mujadil. Nah,
Setelah surat Al-Mujadil berhenti lama. Ada yang menyebut 3 tahun berhenti. Sehingga Rasulullah itu menunggu ini wahyu ini datang lagi atau tidak gitu. Nah, barulah setelah 3 tahun itu turun surat Al-Mudaththir. Jadi seolah-olah ada yang menyatakan wahyu yang pertama itu surat Al-Mudaththir, pada surat wahyu yang pertama Al-Alaq. Kenapa seolah-olah Al-Mudaththir wahyu yang pertama? Karena sudah sekian lama kosong tidak turun wahyu, barulah setelah 3 tahun ada yang menyebutkan itu 3 tahun baru turun surat Al-Mudaththir. Nah, ada waktu yang kosong yang lama. Nah, setelah turun surat Al-Mudaththir baru turun surat Ad-Duha. Maka di dalam surat Ad-Duha itu dinyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Jadi ketika wahyu yang turun tidak turun, bukan Allah yang meninggalkan kamu. Itu di awal surat Ad-Duha itu. Jadi ketika waktu turun nunggu lama, ini Allah menurunkan lagi tidak wahyu. Padahal sudah sekian wahyu Al-Mujadil, tapi setelah itu kosong lagi. Menunggu. Nah, diberi jawaban di dalam surat Ad-Duha bahwa Allah tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Kenapa ada waktu yang kosong? Itu adalah memang ketetapan dari Allah. Itu adalah ada hikmah di dalamnya. Kenapa ada waktu yang lama yang kosong? Ada maksud dari Allah. Itu ada skenario Allah. Nah, lalu di akhir ayat surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang sudah terhantarkan itu, maka nyatakan. Maka itu adalah perintah Allah bahwa kita menyatakan, mengekspresikan rasa syukur itu adalah perintah Allah yang pertama, yang awal-awal. Pembinaan umat yang pertama adalah bagaimana kita selalu memunculkan, mengekspresikan rasa syukur ini, kebahagiaan ini kita munculkan. Nah, kalau kita terbiasa mengekspresikan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari, ya paling tidak 1 kali wudu, 1 hari berapa kali wudu kita? Berapa kali wudu? Ya minimalnya, karena dalam rangka untuk sholat 5 kali wudu kita lakukan dan 5 kali kita mengekspresikan. Belum kalau kita wudu sebelum tidur, kalau sebelum tidur kita wudu dulu, kita ekspresikan lagi rasa syukur. Atau setelah bangun tidur kita wudu, kita juga munculkan lagi, ekspresikan rasa syukur. Nah, Bapak Ibu hadirin, coba kalau kita renungkan, kalau kita terbiasa terus mengekspresikan rasa syukur itu, kebahagiaan itu terus kita munculkan, apa yang akan terjadi? Maka rasa syukur, keberuntungan, kebahagiaan betul-betul telah membentuk jiwa kita. Karena terus kita bangun sehari-hari, setiap saat kita bangun, memunculkan perasaan bahagia, memunculkan perasaan beruntung. Tidak dilihat siapa orang itu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya apa-apa, seorang budak, Bilal, dan kemudian juga siapa? Yasir, Sumayyah. Yasir itu bukan kaya, miskin. Tapi ketika dipaksa, itu di awal-awal dipaksa untuk meninggalkan Islam, kembali kepada ajaran nenek moyang menyembah berhala, mereka tetap bertahan. Kebahagiaan yang macam apa yang dirasakan oleh Bilal, oleh Yasir, sehingga mereka walaupun disiksa habis-habisan mereka bertahan sampai Yasir terbunuh, Sumayyah terbunuh. Jadi mereka sudah merasakan bahwa saya lebih baik mati daripada meninggalkan kebahagiaan ini, daripada meninggalkan Islam. Kan luar biasa. Orang yang sebetulnya tidak memiliki apa-apa, tidak punya harta. Jadi rasa bahagia, rasa bersyukur, rasa beruntung itu tidak distandarkan dengan kita punya harta apa di dunia. Walaupun dia tidak punya harta apa-apa seperti Bilal, seperti Yasir, tapi dia bisa mengekspresikan rasa kebahagiaan, rasa keberuntungan itu, bahwa dia ada orang yang paling beruntung hidup di dunia, bahwa dia ada orang yang bahagia. Itu terasa oleh mereka, oleh Yasir, oleh Bilal. Nah,
Jadi kita gimana bisa mengekspresikan rasa keberuntungan? Hirup kurang ribu mana aja biasa, ribu mana dengan bila itu adalah budak. Gitu. Jadi kalau orang itu sudah merasakan perasaan keberuntungan dengan la ilaha illallah, maka pada akhirnya dia menjadi sosok orang yang merasa beruntung, merasa bahagia, dan pada akhirnya dunia itu semakin lama semakin kecil. Akhirnya yang namanya persoalan hidup kita yang asalnya berat, ribunya, nawan iya air persoalan itu berat. Nah, dengan ia selalu mengekspresikan rasa sungguh bahagia dengan la ilaha illallah, pokoknya hidup saya dalam bentuk dan dia ketaatan itu adalah kebahagiaan, itu dia ekspresikan. Yang awalnya yang namanya permasalahan itu berat, beban, stres, lama-lama menjadi semakin lama semakin ringan masalah itu. Tidak beban, tidak berat. Karena apa? Karena dalam pikiran itu sudah terdominasi, sudah terliputi dengan tadi kebahagiaan, tadi rasa syukur bahagia kepada Allah. Jadi semakin lama permasalahan itu semakin kecil. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah, innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, dia menggantungkan diri kepada Allah, ia merasa bahagia dengan ketergantungan diri kepada Allah, dia merasa bahagia dengan ia berserah diri sepenuhnya kepada Allah ketika ia sujud, ketika dia ruku, itu adalah sebagai ekspresi kebahagiaan. Dan ini adalah berserah diri dan dia bahagia, dan dia merasakan ketika ruku sujud itu kebahagiaan. Nah, maka kata Allah, tsumma istaqamu, dia lalu istiqomah. Apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa yang dia takutkan di dalam hidup ini, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa duka. Artinya dia merasa hidup ini sakit, dia merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu, keberuntungan itu tidak harus dengan harta, tapi dengan dia kembali kepada Allah, dengan dia beriman kepada Allah, dan dia mengikuti petunjuk Allah. Fa imayati anakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu surat apa? Al-Baqarah ayat ketika Adam diturunkan, bisa dilihat supaya dipastikan supaya ini jadi bekal untuk kita semua. Bisa dilihat Al-Baqarah berapa? 36 berapa? Fa imayati anakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah berapa? 38. Nah, 38 bahwa Allah menjamin, Allah memastikan ketika orang yang mengikuti petunjuk Allah, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini jaminan Allah ketika Adam diturunkan itu. Jadi memang itu kepada Adam, tapi umumnya kepada seluruh manusia turunan Nabi Adam, termasuk kita. Tapi pesan yang kedua, ada pesan yang kedua yang tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi, karena bagi Allah kalau itu terjadi tidak ada ampun. Pesan yang kedua apa? Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami, apa? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak ada ampun ya Allah. Ya berat. Tidak ada ampun ketika ia mengingkari, mendustakan ayat-ayat kami. Tidak ada kecuali, walaupun dia ibadah, walaupun dia rajin ke masjid, kalau dia rajin ke masjid, tiap zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, subuh ke masjid, tapi ieu ayat hiji anu ganjelan, ayat ieu teh abdi mah satu panuju kalau ayat ieu teh gitu. Ayat ieu teh sigana ayat ieu mah cocok mah baheula ayat mah geus cocok deui. Berarti dia mengingkari, mendustakan ayat-ayat kami kata Allah. Nah, orang yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat kami, entah tidak ada ampun dalam ayat. Walaupun dia ibadah, walaupun dia rajin, syukur ke masjid. Tadi ada punten-puntennya, punten abdi mah rajin ka masjid, jadi kita
abdi kan rada kirang pas ya ayat ieu sigana mah ieu teh karena mah tos aya ya saya mah tidak setuju dengan ayat ini kurang pas. Ayat ini hanya untuk zaman dulu, zaman sekarang mah ini sudah tidak cocok. Nah berarti sebetulnya dia mengingkari ayat-ayat Allah. Nah kalau mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, Allah menyatakan apapun siapapun, kebaikan apapun, ibadah apapun, ulaika ashabuna fiha khalidun kata ya Allah. Jadi inilah yang harus kita betul-betul yang namanya ibadah itu harus ada ilmu. Jadi kalau tanpa ilmu ya silakan. Jika orang ibadah, tapi sebetulnya tidak termasuk ibadah. Nah, jadi mudah-mudahan kajian-kajian semacam ini. Tadi abdi narasnya tadi duit kalau bisa berat, hapus gitu. Akhirnya terus hapus gitu. Kumaha atau saat lain begitu Pak akhirnya saya pegang. Persiapan yang baik, maka kan dia teh masih panjang, iya nembe Al-Baqarah 21, 22, nah 23, 24 sampai 27 itu nyambung. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan kepada ayat-ayat seperti ini nyambung nanti sampai innallaha la yastahi ayat juga masalah ma baudotan nyambung gitu. Nah gitu. Nah, jadi udah sampai kan yang paling penting bagaimana ada satu pemahaman dan kita ternyata kita harus ini dan harus bagaimana. Nah, yang paling penting hari ini pelajaran hari ini pesan ketika Nabi Adam turun ke dunia surat Al-Baqarah ayat 38 ayat 39 dan bagaimana kita merasakan bahwa bagi mereka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun dengan kita selalu mengekspresikan rasa syukur, rasa bahagia setelah kita wudhu, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ekspresi bahagia. Ketika kita rukuk sujud dengan ekspresi bahagia. Nah itulah yang menjadi kunci sehingga kita terhantar pada orang yang hidup kita di dunia itu adalah bahagia. Itulah tujuan kita. Demikian mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu wa lakum nasrul minal muqtarin wa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.